mendapatkan sebuah kontradiksi. Ayat 1 seolah menyalahi ayat yang lain, itu tidak ada. Justru ayat 1 dengan ayat yang lain saling menguatkan. Bahkan dengan versi bacaan yang berbeda, yang kita kenal dengan Al-Qira'ah As-Sabah ya, atau Al-Qira'ah Al-Ashr ya, 7 versi bacaan Al-Quran pun satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ini dibaca ini maknanya berbeda, dan mana itu bukan mana yang kontradiktif. Ini ngomong dingin, itu ngomong panas, enggak. Bahkan dengan versi bacaan lain itu akan memperjelas dingin yang bagaimana. Itu indahnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Bukan cuma sekedar kitab suci, tapi juga sekaligus mukjizat yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji. Al-Quran tuh kayak samudera yang gak ada tepiannya. Antum mau pelajari tafsir Al-Mudathir, ini udah selesai. Nanti belajar lagi Al-Mudathir dengan ustadz lain, terus akan ada ilmu baru lagi. Apalagi mempelajari tafsir dari segi lughahnya, dari segi bahasanya. Anda akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran di situ. Jadi ketika mempelajari tafsir, ya yang pertama kita butuh konsentrasi memang. Butuh fokus, butuh niat yang tulus. Sehingga duduknya kita ketika mengkaji tafsir, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Kita pun mendapatkan faedah-faedah yang diharapkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang memiliki aktivitas, rutinitas yang kadang bikin lelah, kadang sekedar rutinitas yang memang harus dia lakukan. Baik sudah bekerja maupun belum kerja. Ingat, jangan sampai rutinitas kita dengan berbagai ragamnya, ada rutinitas belajar di kampus, rutinitas organisasi, rutinitas apa. Jangan sampai bikin kita lupa dengan masjid. Lupa dengan ibadah. Ya. Lupa bahwa diri kita masih perlu banyak ilmu. Ya, jangan sampai terlena dengan rutinitas, terjebak. Tahu-tahu sudah lulus, tahu-tahu udah nikah, punya anak, tahu-tahu sudah. Waktu itu berjalan sangat cepat ya ikhwan. Ya. Dan pesan anak pribadi, indahnya masa muda diselingi dengan ilmu agama. Itu akan semakin indah masa mudanya. Tapi masa muda yang tidak diselingi dengan ilmu agama, sungguh ya, bisa jadi masa muda yang ya kurang baik. Masyaallah muslimin a'azzallahu. Dengan ilmu agama yang kita peroleh sedikit demi sedikit, ini benar-benar akan memberikan motivasi dari dimensi lain. Kadang kalau kita dapat motivasi, dapat tambahan kuota, ya, dapat bonus, dapat apalah ya. Yang ngumpulin tugas pertama kali nilainya jelas A, wow, semuanya berlomba ngumpulin tugas tepat waktu bahkan sebelum waktunya supaya dapat nilai A. Terkadang kita cuma mikirin sesuatu, padahal anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak sekali. Salah satunya ikhwatul iman, kita dapat atau menyempatkan diri untuk menuntut ilmu itu sebuah anugerah. Ya. Ingat apa kata Nabi, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fi fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, Allah kasih jalan dia paham agama. Ya entah dengan belajar di pondok pesantren, entah belajar kitab sama kiai siapa, sama ustadz siapa, belajar agama dengan mengikuti kajian, ya, secara rutin dan lain sebagainya. Kan dia semakin paham agama. Yufaqihu fiddin itu memberikan jalan baginya untuk memahami agama. Apalagi sekarang belajar macam-macam, bisa duduk di masjid, bisa pergi ke pondok pesantren, bisa online lewat Zoom. Jangankan Zoom, belum ikut kajian tapi pengen tahu isinya apa, tinggal buka rekaman YouTube, sekarang banyak sekali. Jadi mari kita perindah masa muda kita
dengan semangat nuntut ilmu. Jangan alasan capek, semua orang udah capek dengan masalahnya, dengan rutinitasnya, semua orang sudah sama-sama capek. Anda capek, orang lain lebih capek lagi. Tapi ayo kita sempatkan, ya, siapkan diri untuk menimba ilmu dari Al-Quran, dari hadis. Kayak itu benar-benar jadi bekal sampai, bukan cuma sampai tua, sampai kita mati. Bahkan ketika kita sudah mati, bekal itu masih bisa ada gunanya buat kita, Masya Allah. Jadi jangan sepelekan, ya, waktu-waktu yang kalian habiskan di masjid untuk ikuti kajian, ya walaupun memang ini sebuah ritme aturan yang harus dilewatin, tapi jalanilah dengan ikhlas. Ini akan memberikan benar-benar nanti akan pengalaman dan ilmu yang berbeda buat kalian. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa sunnah. Semoga bermanfaat apa yang kami berikan, dan sampai bertemu di perjumpaan berikutnya di tafsir surat Al-Qiyamah, ya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.